Nah, Siap, siap banyak Bagas. orang-orang yang sekarang memulai usaha karena kepepet dia ini misalnya Hmm. dipecat atau apa, kepepet nih, bikin usaha Hmm. kuliner Hmm. rumah ya apa kayak gitu. Hmm. Nah, Hmm. Hmm. yang sebenarnya menurutku agak sedih. Aku ketemu di DM dengan beberapa Hmm. Hmm. orang ini, Hmm. DM-nya Hmm. Hmm. ini sudah memiliki mentalnya udah bukan mental pengusaha. Audio Jungle. Oke, malam guys. Welcome back to IG Live theconsulting.id. Yeay. Oke guys, hari ini kita kembali lagi ya, seperti yang teman-teman tahu, setiap minggu hari Senin atau Selasa kita selalu mengundang narasumber-narasumber luar biasa yang bergerak di bidang bisnis ya. Jadi mereka memang praktisi di bisnis. Ya, hari ini kita akan mengundang salah satu pakar kuliner guys, yang bernama Johannes Ken ya. Beliau punya IG namanya Big Tami. Kalau Anda pernah dengar namanya Big Tami Culinary ya, seorang food blogger ya, seorang pengusaha luar biasa yang memang mendedikasikan dirinya untuk mereview terkait dengan taste makanan ya di Indonesia ya, di Jakarta dan di kota-kota lainnya. Memang dilakukan mereview ya, Brother Ken ini melakukan review untuk merasakan taste makanan di setiap tempat ya. Yang luar biasa guys, yang luar biasa adalah ketika review yang dilakukan oleh Brother Ken ini mengakibatkan restoran yang direviewnya itu bisa menjadi booming guys ya. Jadi ini luar biasa. Jadi hanya karena review dari seorang food blogger itu bisa meningkatkan omset ya, meningkatkan kapabilitas atau meningkatkan meningkatkan customer daripada restoran tersebut ya. Jadi ini luar biasa guys. Nah, hari ini kita pengen bincang-bincang dengan Brother Ken ya, Brother Johannes Ken ya. Saya nyebutnya agak sedikit kepleset gitu ya, karena seringnya manggil Ken, tapi kadang juga namanya Bro Johannes, jadi agak kepleset ya. Nah, sebelum kita undang beliau masuk ya, nanti jam 7 tepat, masih ada 2 menit. Nah, saya coba ini ya, review sedikit ya. Oke ya, nih teman-teman yang mungkin pengen tahu ya soal Brother Ken ya, nama lengkapnya adalah Johannes Ken ya. Dia punya ini ya IG namanya bigtami_culinary ya. YouTube-nya namanya Ting Channel ya. Hari ini kita akan membahas bagaimana impact review kuliner dengan sosial media di era digital pada bisnis kuliner di Indonesia ya. Jadi very excited guys, kita ngomong soal kuliner. Bagi teman-teman yang mungkin punya usaha kuliner ya, nanti bisa tanya-tanya sama beliau ya. Nanti teman-teman boleh juga DM di kolom komen ya. Anda bisa chat ya tentang pertanyaan Anda ya, dan bisa menanyakan all about kuliner dengan Brother Ken ya. Oke guys, mungkin teman-teman juga yang belum tahu di consulting ya. Mungkin teman-teman yang sering lihat postingan kami tapi belum kenal kami secara langsung ya. Teman-teman monggo, kalau misalnya kadang-kadang kami juga setiap minggu ya, di hari siang ya, biasanya jam 12 atau jam 3 itu kami kadang-kadang juga membahas topik-topik soal seputar keuangan guys. Jadi itu kita agak memang siang, memang tujuannya kita memang memberikan edukasi ya. Kadang kemarin kita ngomong soal ini ya, soal pajak, kapan hari kita ngomong soal pentingnya laporan keuangan, terus dan macam-macam lah ya. Lalu setiap Sabtu kita ada event webinar ya, bagi teman-teman yang ingin belajar mengenai keuangan, bisnis, sistemasi, pajak dan kawan-kawan. Setiap Sabtu guys kita ada webinar ya. Webinar nanti yang paling dekat ini guys, ini nyambung dengan topik hari ini, yaitu kuliner ya, usaha kuliner. Tapi kita membahasnya dari sisi fraud guys ya. Jadi banyak nih pengusaha yang punya usaha kuliner, tapi kadang-kadang nggak ngerti usaha kulinernya ini sudah benar berjalan dengan baik atau enggak. Padahal kadang-kadang usaha kuliner ini pun bisa terjadi kecurangan ya. Ini yang harus kita jaga-jaga. Gimana sih cara kita mengatasi kecurangan di usaha kuliner Anda ya? Sabtu nanti kita akan bahas dengan
coach kami ya, salah satu konsultan senior di tempat kami yaitu Coach Alif Pambudi. Ya teman-teman nanti bisa belajar dengan beliau karena akan membahas lebih banyak mengenai bagaimana teknik-teknik untuk bisa mengatasi fraud di usaha kuliner. Ya, dan acara tersebut juga akan bekerja sama dengan interaktif guys. Jadi software resto yang cukup terkenal namanya interaktif ya. Anda cukup boleh searching interaktif My Resto kalau nggak salah ya. Oke, ini sudah jam 7, kita undang, kebetulan Bro Brother kan sudah join. Saya undang beliau untuk masuk ya. Halo brother, wah, Halo brother. kopinya luar biasa ini. Yeah. Keren. Ini ciri khas dari Bro Ken nih ya. Yes. Iya. Gimana brother? Kabarnya di Jakarta ini lagi ya? Lagi di Jakarta atau tempat lain nih brother? Di Jakarta. Jakarta ya. Siap. Gimana sih kabar Jakarta nih kondisinya? Udah mulai rame ya. Sepertinya udah mulai netral luar gitu. Biasa. Sudah mulai netral ya. Iya. Kelihatannya sudah mulai berangsur-angsur pulih ya brother ya. Kalau di Jakarta ya. Semoga ya. Karena kalau memang nggak ini mungkin perekonomian akan semakin sulit loh. Yes. Ini terutama pengusaha kuliner ini benar-benar surviving ya brother ya musim gini betul. Ya. Luar biasa. Ini saya kasih 2 thumbs up ya. No. 4 thumbs up for culinary businessman ya, businesswoman ya, karena masa ini nggak gampang ya. PSBB tiba-tiba langsung ngedrop omsetnya ya. Iya. Dan kawan-kawan, aduh luar biasa. Jakarta kan sempat ada rem darurat ya. Nah itu yang agak bikin makin drop. Karena kemarin waktu yang pertama kita udah mulai ada penyesuaian sebenarnya. Yes. Nah waktu mulai ada udah istilahnya transisi, udah mulai enak nih. Mendadak di sama gubernur karena ada kondisi katanya peningkatan, akhirnya ditarik rem darurat. Waktu pemulihan setelah rem darurat dilepas, nah ini agak berat. Secara kondisi ini pemulihannya lebih susah dibanding yang pertama. Oh, bisa begitu ya brother ya? Iya. Malah Itu juga setelah rem daruratnya dicabut malah lebih lambat ya pemulihannya ya? Lebih lambat. Oh, oke. Prediksi brother sebagai pakar kuliner kenapa nih brother kok bisa seperti itu? Mungkin pertama karena memang dari rentang waktu udah cukup lama kita istilahnya quote unquote ini ya udah suffer ya. Yes. Pada saat mereka sudah memulai ini, mereka kan istilahnya memulai dengan boleh dikatakan memulai dari nol lagi nih. Ya khususnya apalagi kalau kita ngomong yang di mall yang bahan bakunya mulai dia stok lagi mendadak dia drop lagi. Nah, satu sisi timbul bukan hanya secara materi menurutku, tapi secara psikologis mereka jadi bingung. Sebenarnya mereka mau terusin apa enggak? Makanya mereka juga mau memulai nggak berani all out lagi. Jadi mereka ya udah kita lihat dulu deh ke depan nanti mau gimana. Gitu ya, kurang lebih kayak gitu. Oke. Ya ini memang very surviving ya kondisi saat ini ya. Tapi kita berdoa teman-teman ya, brothers ya, kita berdoa ya. Semoga pengusaha resto ya tetap bisa survive di masa seperti ini ya. Hopefully nanti habis ini kita dapat pencerahan dari Bro Ken yang luar biasa ya. Ini topiknya menarik misalnya, impact review kuliner dengan sosial media di era digital pada bisnis kulineri ya. Jadi ini topiknya cocok banget buat teman-teman yang lagi suffer ya. Ini kita tanya-tanya sama Brother Ken nih, kulik-kulik ya. Bagaimana sih review bisa ningkatin omset? Nah, misalnya seperti itu. Ya, tapi mungkin sebelum kita mulai guys, kebiasaan kita ya untuk Bro Ken juga, kita senang sekali kalau sebelum kulik-kulik ini kita kepingin tahu histori daripada seorang pembicara yang ngobrol di acara kami ya. Kita kulik-kulik dulu nih, Bro Ken mungkin kok bisa sampai seperti sekarang, bisa sampai kulinerinya konten ini ya, food bloggernya bisa rame dan sepertinya. Gimana sih bro cerita hidup brother sampai sekarang itu seperti apa nih? Pengen tahu nih brother. Oke, kalau dari sisi ngomong kuliner, sebenarnya sebelum terjun di dunia food blogger seperti ini, saya ini memang hobi makan. Waduh, sama dong brother ya. Iya, kita hobi makan. Kita cari makan enak di mana, mau sampai ujung gang kita ubar-ubar gitu. Nah, di 2009 saya sebenarnya udah terjun di F&B dari 2009. Nah, saya bekerja sebagai profesional di F&B 2009 sampai 2019.
Nah, tetapi dari 2017 sebenarnya saya sudah bukan dibilang sengaja, tidak sengaja sebenarnya saya terjun di dunia untuk menjadi seorang content creator. Dulu hanya makan, nggak ngerti nama Instagram, ya cuman kita potret, posting asal kayak gitu juga. Fotonya juga seadanya lah. Intinya ya nggak tahu ini bisa monetize, nggak ngerti seperti itu. Walaupun ternyata sudah ada yang memulai. Tetapi jujur saya 2017 itu masih awam, masih buta, jadi nggak ngerti sama sekali. Ya kita hanya posting, bikin tulisan, wah ini makanan enak kayak gini ya. Hanya sekedar itu doang, nggak berpikir sampai hari ini. Nah, di dalam perjalanan nggak sengaja itu ternyata ada yang memperhatikan. Jadi salah satu aplikasi yang bergerak di bidang kuliner itu memperhatikan saya ternyata. Dan saya diundang oleh aplikasi ini untuk menjadi salah satu kontributor lah untuk nulis di sana. Nah, awal mulanya seperti itu. Lalu di situ bukan hanya saya, kebetulan dipertemukan dengan beberapa teman sejenis yang tidak mengerti tentang dunia sosmed, tapi memang kita karena hobi kita tulis gitu loh. Memulainya di sana. Nah, ketemulah komunitas, ya istilahnya teman-teman yang dia ternyata aplikasi ini memisah-misahkan dari sisi umur. Jadi mungkin biar kalau lagi kumpul ngobrolnya nyambung gitu, kurang lebih kayak gitu. Jadi ditemuin beberapa, dikelompokin seperti itu, dan kebetulan kita orang nyambung. Ya udah kita iseng-iseng, yuk kita jalan bareng-bareng deh. Kesini kita bikin foto, kita foto itu. Awalnya seperti itu, murni kita hunting. Kita hunting tidak memikirkan ada bayaran atau apa, kita tidak berpikir profesional lah, tetapi menjalankannya as a hobi. Nah, mulainya di situ. Lalu di satu titik, ternyata komunitas kita ini dilirik oleh restoran-restoran dimulai. Di antara salah satu kita dipanggil, mau nggak nge-review? Tapi gratis loh, ya nggak apa-apa lah, namanya kita hobi kan. Ya awal-awalnya gitu. Nah, satu waktu ada yang kita iseng, yuk kita coba minta bayaran gitu, kurang lebih kayak gitulah. Nah, itu lucu. Jadi kita sampai bikin satu lucu-lucuan, 50.000 dulu kita punya rate. 50.000, brother. Iya, kita senang banget karena kita menjalankan ini kan bukan sebagai mata pencarian utama. Kita masing-masing 2017 saya masih sebagai profesional gitu kan. Tetapi 50.000 yang kita dapat dari hasil ini tuh lucu banget buat kita dan berharga banget, sampai kita bilang, yuk kita laminating, kita kacain. Karena kita ini menjalankan ini awalnya karena hobi dan passion ya, bukan karena kita berpikir ada something sampai hari ini kita nggak berpikir seperti itu. Awalnya hanya seperti itu, dan berjalan sampai hari ini makin lama, puji Tuhan konten kita dilihat orang, makin lama dilirik, secara engagementnya baik, dan akhirnya sampai hari inilah kita berjalan. Komunitas saya pun masih berjalan bareng-bareng, jadi udah 3 tahun. Sampai gitu, sekarang, brother ya? Sampai sekarang kita jalan bareng. Oh, mantap. Jadi asal muasalnya brother ini dari hobi makan, akhirnya foto-foto yang katanya orang itu kalau mau makan biasanya berdoa, tapi kalau sekarang foto gitu. Foto, tapi dari foto itu kondisinya malah yang terjadi, malah ini menimbulkan impress orang lain untuk, oh ternyata ini kelihatan komunitasnya bagus gitu ya Badar ya. Dan akhirnya sampai pakai jasanya Badar, meskipun pertamanya gratis dan akhirnya bayar ngomban ya 50.000 gitu ya Badar ya pertama kali ya. Wow. Jadi kita sebenarnya Badar bukan melihat nilai uang. Jadi kita awalnya itu nggak melihat di sini nilai uang, bahkan sampai hari ini pun kalau ditanya saya nggak 100% melihat nilai uangnya ini sebagai yang terutama. Kurang lebih seperti itu. Tapi kepuasan saya adalah pada saat memang kalau review saya bisa membantu klien, dan klien itu omsetnya baik. Nah itu sebenarnya goal saya yang lebih besar. Gitu, karena ada passion ya, bro. Jadi karena saya udah 10 tahun di bidang kuliner, berarti udah tahun 11 kalau kita ngomong benar-benar saya di bidang kuliner, jadi saya agak bawel. Yang membedakan mungkin kalau teman-teman pada bilang, lu ini kan punya pengalaman di bidang kuliner. Jadi kalau saya datang ke restoran, saya bukan hanya kritik, bukan hanya sekedar foto, tapi kadang-kadang kritik, ini piringnya kotor nih, ini piringnya bompal nih, ini nggak boleh. Terus kita lihat pelayannya, kadang-kadang kita kasih tahu dari owner, yang kayak gini harusnya dirubah kayak begini, kayak gini, kayak gini. Jadi saya lebih mengarah, bukan menamakan diri sebagai konsultan,
tapi karena gregetan gitu loh. Kadang-kadang kan kita dulu dengan SOP. Jadi kalau ngelihat satu hal yang kayaknya kurang rapi, coba lu rapin kayak gini, siapa tahu bisa berubah gitu. Nah, ujung-ujungnya yang terjadi sampai hari ini adalah klien-klien saya lah, istilahnya memakai jasa saya itu, mereka ini seperti teman sampai hari ini. Beberapa bahkan masih berhubungan, bukan 1-2 tapi cukup banyak masih berhubungan. Bayangin 3 tahun masih berhubungan loh. Kita hanya review sekali. Mantap. Tetapi sampai hari ini jadi seperti seteman. Dia menanyakan, sampai tadi sebelum live pun nanya. Ada satu perusahaan catering tanya, puding kelapa di mana sih nyarinya? Gue pokoknya kalau mau pikir makanan nyari lu deh. Padahal saya juga nggak sempet jawab karena udah waktunya saya harus live sama brother. Jadi saya bilang, ya sebentar. Saya cuma bilang kayak gitu. Nah, jadi kita ujung-ujungnya jadi seperti teman, dan saya bisa menyalurkan, saya punya aspirasi, ini kalau ngeliat ini yang kurang rapi, coba lu rapin kayak gini. Dan mereka sering bertanya, walaupun bukan hanya restoran, sekarang home kitchen seperti itu juga banyak bertanya kepada saya. Pertama tanya secara rasa bagaimana. Nah, saya mengkomentari rasa, packagingnya, semua tampilannya, semua. Jadi saya seperti itu. Jadi saya bukan hanya sekedar tulis review makan enak, ini enak, bukan seperti itu. Saya jadi bukan nilai uang yang saya uber. Kita nggak munafik, ada nilai uangnya, tetapi bukan itu goal utama. Goal utama saya adalah selalu bagaimana klien yang memakai jasa saya itu berhasil secara omset. Walaupun tidak pernah saya janjikan ya, tapi saya selalu berusaha maksimal seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu, brother. Mantap. Ini luar biasa loh, brother. Saya baru tahu ternyata food blogger gitu ya bisa lakuin sesuatu hal seperti yang brother lakuin. Ini keren sih. Itu like a consultant food F&B consultant, brother, ya, akhirnya. Kurang lebih kayak gitu. Karena kebetulan backgroundku dari sana kan. Jadi banyak kalau mereka food blogger ini kan yang anak kuliah, yang mereka yang memang bukan berasal dari profesional F&B. Nah, kalau aku kebetulan dari profesional F&B. Makanya kadang-kadang kalau ketemu di restoran, kamu dulu kan di sini-sini. Iya dulu, sekarang aku kerjanya kayak gini, kayak gitu. Iya. So sekarang brother ini full timer food blogger ya, brother ya itu kan ya. Oke, berarti profesionalnya sudah dilepas purely sekarang review keliling-keliling dan kawan-kawan gitu ya. Ya, kurang lebih seperti itu, walaupun ada usaha gitu juga ya. Ada usaha juga, saya masih ada usaha, yes. Di bidang F&B juga? Atau di bidang yang lain? Saya di bidang IT. Di bidang... Kok nggak background saya bukan brother? IT. Ya. Tetapi kebetulan saya ketemu partner yang memang dia ahli IT dan saya ngerti konsep. Jadi kita kolaborasi lah. Yes. Menarik ya. I think something good berasal dari passion ya. Passion yang senang, happy baru bisa jadi something good ya, brother ya. Yes, luar biasa. Ya. Brother, penasaran brother. Waktu review makanan, pasti kan ada kejadian tuh, either yang happy or not happy. Ada nggak, brother, kejadian yang unik waktu review makan tuh, brother? Uniknya. Kalau dibilang unik sampai gimananya sih tidak. Tapi kalau kita lihat behind the scene-nya sampai hasilin satu foto itu kita banyak kejadian lucu. Misalnya kita naik kursi di tengah restoran gitu ya, orang-orang liatin gitu. Nah, sampai kursi jatuh, makanan terbalik lagi mau makan. Nah, itu hal-hal lucu yang kita anggap ya inilah bagian dari prosesnya. Tetapi kalau sampai dibilang seperti apa, enggak. Memang mungkin ada beberapa kejadian yang mungkin kurang enak. Banyak dulu ya. Mungkin sekarang ada, tapi puji Tuhan kita nggak ngalamin lagi. Dulu orang mungkin berpikir bahwa kita sebagai seorang content creator, food blogger itu agak kasar mungkin penilaiannya menurut saya. Lu udah gue bayar, ya udah lu harus ngikutin apa kata kita gitu. Udah gitu kadang-kadang udah bayar, menyajikan makanan seadanya buat kita. Nah, itu yang untuk di-review ya, Badar ya? Untuk di-review. Makanya menurutku itu ada satu hal yang kurang pas lah. Kenapa? Harusnya pada saat kita review harus disajikan yang terbaik. Jadi kita bisa menilai kan. Bener. Lagian kan di-syuting tuh ya, disimpan, difoto kan gitu ya. Dulu punya pengalaman kita kayak begitu sih. Tapi kalau udah kesini kita udah kasih tahu kita udah paham.
dan mungkin mereka sudah tahu posturnya kita, jadi kita kasih standar. Oke, kalau mau kita review, tolong ya, misalnya mau kirim ke rumah, tolong kirimnya nanti seperti ini. Misal contoh, kalau nasi ya dicampur semua sayurnya, dikirim begitu. Kan kalau dalam perjalanan dia udah basah, udah benyek seperti itu kan. Benar. Jadi kalau sekarang karena kita udah tahu, kita kasih tahu mereka biar bagus, tolong dipisahin semuanya ya. Udah gitu porsinya ditambahin. Jadi supaya kalau ada salah kita bisa perbaiki, atau memang supaya kita jadi bukan sekedar sampai langsung kita foto, tapi kan kita harus menata, kita plating lagi ulang semuanya jadi rapi. Nah, hal-hal inilah yang sekarang kita sudah paham karena kita sudah melewati 3 tahun ini. Jadi kita sudah kasih tahu begini gitu. Ya tujuannya baik sekali lagi. Tapi dulu kalau ditanya pengalaman unhappy-nya kurang lebih gitu. Kita ngalamin kok hal-hal seperti itu. Udah, kita seadanya aja. Udah sepertinya udah seadanya deh. Ya udah kita karena kita dikasihnya seperti ini kan kondisinya. Kita do the best dari from the worst of situation gitu. Kurang lebih kayak gitulah. Iya. Menarik ya. Kadang memang susah ya, karena kan orang pasti beda-beda ya, Brothers ya. Ada yang bisa ngerti, ada yang kurang gitu ya. Jadi ya depends ya. Tapi lu hebat banget sih. Maksudnya lu kasih value, nggak hanya review, but kasih saran juga ke mereka ya. Somehow pada ada yang nggak denger loh. Ada yang nggak denger juga, Brother? Ada. Kita pernah sampai dipanggil, jadi ada ownernya, dipanggil head chefnya, sini. Kata dia nggak enak, coba lu makan. Enak. Nah, saya cuma berpikir kayak gini, kita 10 orang datang, 9 orang mengatakan tidak enak. Benar. Oke. Nah, kalau saya dulu waktu saya bekerja, kalau kita istilahnya melakukan satu tes food gitu sampling gitu ya. Kalau memang udah sekian banyak persentasenya udah bilang ini kurang enak, berarti something. Kita anggap ini fail. Benar. Nah, kalau dia tetap ngotot bilang enak, oh ya sudah. Akhirnya cuma kita bilang ya sudah ya, tapi kita jujur nih, honest review. Nah, terus dia bilang, "Lu kalau gitu harus reviewnya yang enak dong." Nah, ini yang saya bilang, kita ini memang sebagai profesional, tetapi kita tidak bisa mengatakan tidak enak menjadi enak. Karena kita punya, kalau saya personal, saya punya tanggung jawab pada follower saya. Benar. Kita tidak pernah tahu mereka mengikuti pada saat kita makan di satu tempat, mereka mengikuti dan dibilang enak, dia ngomong, wah bohong, katanya enak, ternyata makanannya kayak gini. Makanya kalau saya personal punya tanggung jawab pada follower, sehingga kalau memang tidak enak, pasti saya katakan tidak enak. Tetapi supaya tidak menjatuhkan mereka, saya kadang-kadang saya mencari nilai baik, something good dari presentasi dia, dari misalnya dari hal-hal apa. Nah, saya cari seperti itu. Misalnya datang ke satu restoran, makanannya, wah menurut kita kurang enak atau tidak, menurut saya sih selera ya. Tetapi ada satu standar eatable yang saya selalu patok. Ini masih bisa dimakan oleh kalangan umum. Tetapi saya tidak bisa ngomong ini enak. Seperti itu. Nah, kalau saya lihat dari sini udah nggak bisa saya review, saya biasa bilang, servisnya bagus, ambience-nya enak. Nah, saya ngangkat dari situ aja. Gitu ya. Yes, kita hanya akalin kayak gitu, tapi dari sisi makanan kita nggak ngomong nggak enak, nggak ngomong enak juga. Kita tidak membohongi publik kan? Kurang lebih seperti itu. Oke. Jadi kalau nangkep dari ceritanya Bro Ken barusan, itu malah saya lebih happy ya, bahwa lu waktu nyampein review itu nggak bohongan gitu ya. Jadi followernya Brother malah lebih ngerti bahwa yang dimakan itu disampaikan sesuai dengan kenyataan gitu ya, nggak hanya karena dikasih fee terus bayarnya ngomong enak gitu ya. Keren sih, keren. Itu sebenarnya yang keren sih, Brother. Ya, kita mengedukasi sebenarnya. Kalau dari komunitas yang saya jalan sama-sama sekarang ini, kita mengedukasi mereka bahwa mengedukasi juga pelaku-pelaku seperti kita ini. Kita nggak bilang kita ini yang terbaik di antara food blogger yang lain. Tetapi kita coba bikin yuk satu tren di mana kan banyak orang dulu udah skeptis aja tentang food blogger, udah pasti enak lah, padahal makanannya belum tentu karena dibayar. Nah, ini yang kita lagi coba. Yuk kita bikin yang seperti ini arahnya. Seperti itu. Oke. Kalau boleh tahu, Brother, komunitasnya Brother yang kuliner itu namanya apa tuh? Jangkrik Kuliner. Jangkrik Kuliner. Ya itu komunitinya ya. Tapi di community itu semuanya juga food blogger sendiri-sendiri punya sosmed dan kawan-kawan sendiri-sendiri lagi ya.
Ya. Oh, oke. Itu berapa puluh orang atau berapa Enggak orang? banyak. Kita close group. Oh, close group. Yes. Yes. Jadi cuma beberapa kawan yang diundang di dalam 10 satu orang. community itu untuk 10 orang. 10 orang. Oh, oke. Jadi kalau ngundang brother, sekalian ngundang 10-10-nya di review sekalian gitu ya? Bisa dua-duanya. Jadi kadang ada yang personal, tetapi kalau memang dia punya budget lebih, pasti kita tawarkan untuk yang grup. Oke. Tetapi juga tidak menutup kemungkinan karena kita sekarang kan juga berjejaring, kita collab dengan yang lain-lain juga. Jadi kayak saya pernah nge-range sampai lebih dari 20 blogger gitu. Yes. Dan sekarang memang trennya seperti itu sih, bro. Jadi banyak sekarang perusahaan-perusahaan itu mungkin bingung karena sekarang juga ada, ya kita harus akui di tengah pandemi seperti ini banyak orang yang mendadak twist. Mereka ngelihat yang paling hidup katanya food blogger katanya gitu. Mereka jadi food blogger dadakan gitu ya. Kita nggak bisa pungkiri hal-hal seperti itu, mereka melakukan hal-hal yang cepat lah. Kita tahu bagaimana sekarang banyak beli follower lah, beli like dan yang lain-lain. Nah, banyak perusahaan yang sekarang karena tidak mau tertipu secara ini, mereka cari yang sudah memang existing dan mereka minta bantuan kayak kita gini, mereka bantuan. Yuk, saya perlu 20 orang. Bisa dicari gak? Nah, yang pastinya kalau dari kita, grup kita Jangkrik Kuliner itu kita ini adalah organik semuanya. Kita sudah komit seperti itu, dan kalau memang istilahnya memakai jasa kita untuk mencarikan influencer-influencer lain yang kita cari juga seperti itu. Karena kita tahu si A ini siapa, walaupun kita tahu secara sekarang followernya bagus, nilai kita sebenarnya quote-unquote kita sudah paham permainan dia seperti apa. Jadi yang kita cari selalu seperti itu, walaupun secara hasil kita memang tidak berani menjanjikan ya, bro. Karena ini balik lagi secara algoritma. Kedua, balik lagi pada follower masing-masing itu kan banyak dia punya dia punya kesukaannya beda-beda. Gitu. Nah, jadi itu kita nggak bisa ngomong seperti itu. Tapi secara maksimal kita sudah tahu, oh yang ini aman, ini aman, ini aman, ini aman, ini aman. Gitu. Siap. Mantap. Ini lu cerita ini langsung ke pikiran gua, langsung kemana-mana, brothers. Karena di Consulting kita punya juga cukup banyak klien-klien yang kuliner. Ya, dan itu kalau ini kita belum ngomong ke topik inti nih ya. Cuma baru dengar, oh ternyata gini. Oh, langsung kebuka nih. Oh ya, ternyata bisa gini ya. Ya, menarik. Welcome, kalau kita mau collab boleh. Info aja. Siap. Ini kelihatannya bisa nih, Brother, tapi kondisinya Brother banyak di Jakarta ya? Atau banyak juga yang di luar Jakarta? Jakarta kita orang rata-rata. Luar Jakarta ada beberapa full tim kita Jakarta kenal. Semua ya? Full tim Jakarta semua. Mantap. Sun, Brother. Sun. Sip. Kalau jodoh Tuhan izinkan pasti nyambung nanti. Amin. Oke, Brother Ken. Pengen tahu, Brother, terkait dengan yang Brother lakukan ini, kalau saya kan tadi sempat diceritain ya, bahwa waktu nge-review Brother melakukan dengan profesional, dengan kalau nggak enak ya enak, kalau nggak enak, kalau nggak enak ya kita cari yang kira-kira yang bisa apa sih yang baik, bisa ambience-nya, pelayanannya, atau menunya cantik dan kawan-kawan, ratingnya gitu ya, Brother ya. Nah, pengalaman Brother waktu nge-review, Brother, ini kan kalau kita tadi di judul kita juga impact-nya terhadap diskuler ketika di review itu yang pernah Brother sampai lakuin seperti apa sih, Brother? Mungkin juga teman-teman ini pada penasaran nih, kok bisa di review terus berimpact. Nah, impact-nya ini maksudnya seperti apa sih, Brother, yang mungkin pernah Brother alamin gitu ya di YouTube atau di food blogger-nya Brother gitu. Yang terakhir, yang benar-benar paling terakhir itu ada satu food court yang baru buka di daerah Serpong. Yes. Di tengah pada saat ini ngomong baru 1 bulan 2 bulan terakhir lah. Jadi tengah-tengah pandemi seperti ini, bulan Mei. Bulan Mei. Mei atau Juli saya lupa ya. Juli ya di saat ini. Oke. Ya, jadi dia itu buka di tengah pandemi karena memang sudah ditargetkan oleh landlordnya. Jadi dia buka, akhirnya memakai jasa kita. Saya akhirnya coba dengan grup. Saya bilang karena gini, kita harus tahu strategi juga dengan bermain dengan food blogger seperti ini ya. Kadang-kadang mereka itu salah, menganggap dengan memakai satu orang yang followernya sekian, pasti bisnisnya bagus.
Enggak. Tetapi sebenarnya di bisnis influencer begini, sebenarnya kita hanya menciptakan satu viral di dalam sosial media dengan harapan pada saat ini viral, dari sisi klien sendiri secara budget promosi jadi udah nggak terlalu besar karena apa? Memang sudah viral kan. Jadi saya selalu katakan begini kepada klien, coba investasi di awal ini katakan 3 bulan, siapkan dana promosi yang cukup untuk menciptakan satu viralitas. Once sudah viral, yang kecil-kecil akan ikut, percaya saya dah. Karena gini, banyak juga namanya sosial media itu banyak yang mau pansos ya. Panjat sosial. Nah, mereka gitu mereka mau ngikut. Oh, ternyata blogger ini sudah nge-review. Nah, mereka jadi nge-review dan klien otomatis dapat review secara gratis kan. Efeknya seperti itu kurang lebih. Nah, kalau dibilang ngomong sampai berhasilnya gimana? Nah, kebetulan ini pengelola food court ini dia buka lagi kemarin. Jadi selisih 2 bulan. Dia buka lagi kemarin dan akhirnya pakai jasa kita juga karena dia langsung yang kemarin ini berhasil. Jadi di kondisi tengah pandemi ini omset mereka naik, hasilnya bagus. Nah akhirnya waktu dia buka yang baru lagi, mereka pakai lagi jasa kita. Jadi kalau ngomong berhasil atau tidak, kita ini bukan sekedar datang review selesai bye bye. Kalau di sisi saya dan grup saya yang biasa kita ini, kita selalu mengatur dengan strategi. Karena kita tahu kekuatan kita masing-masing. Dan saya pun selalu kalau memang dibilang personal, saya nggak berani janji. Semoga, saya bilang, kita maksimalin ya. Tetapi saya selalu kasih saran pertama. Lebih baik coba atur seperti ini. Nah, kurang lebih gitu. Jadi ada cara mainnya sebenarnya, bukan hanya misalnya pakai yang udah 100.000 follower, 200.000 follower. Belum tentu, saya bilang. Nah, jadi kita bermain seperti itu. Yang paling penting adalah kalau bermain di dunia sosmed ini bagaimana menciptakan satu snowball viral itu akan meledak. Yes. Kurang lebih seperti itu sih. Jadi main strateginya seperti itu. Kita ada satu dulu satu tempat mie yang memang istilahnya kalau tidak memakai jasa influencer itu tidak akan diketahui orang. Tetapi begitu memakai jasa kita itu meledak. Antrian GoFood-nya kemana-mana. Oh iya? Nah, sampai kalau kita orang datang dia bilang jangan pernah ngomong uang untuk bayar saya, dia ngomong, lu makan sepuasnya di tempat ini silakan, dia bilang sampai begitu. Nah kita jadi ujung-ujungnya tuh jadi seperti teman, itu yang saya katakan dengan pengusaha-pengusaha ini. Jadi kita bukan sekali putus, gitu. Kita selalu welcome. Kalau saya pribadi selalu welcome. Mau tanya apa silakan. Saya selalu bilang nggak usah mikir kalau tanya saya itu harus pakai jasa saya. Nah saya selalu berpikir kayak gitu, selalu berkata kepada pada klien-klien saya jangan mikir seperti itu ya. Anytime mau pakai silakan. Sampai akhirnya sampai hari ini saya juga dipercaya untuk mengelola beberapa sosmed mereka untuk seperti itu. Bahkan kalau memang jadi ini memang udah 80%, kita akan collab bareng dengan salah satu restoran lah, kita akan collab bareng untuk membuka ini, semoga jadi franchise. Nah kurang lebih itu karena saya punya skill itu ya, saya bantu memanage juga. Jadi bukan sekedar dari ya review selesai gitu. Mantap. Ini efek karena giving and will getting gitu ya, brother ya. Karena you give and ya something a person like lihat brother bagus gitu ya. Wah, baik orangnya, kasihin value yang baik ya. Ini prinsipnya 1001 ini ya. Brother kita Tommy Wong ya dan Pak Anton Teddy luar biasa ya. Ini harus dipanggil ya. Salah satu pembina juga Tanya Mentor dan BM ya. Iya. Menarik. Brother, saya tertarik tadi brother sempat ngomong snowball gitu ya. Mungkin tidak semua orang tahu efek snowball gitu, atau apa yang dimaksud dengan snowball itu seperti apa sih brother? Jadi gini, kalau kita dulu balik kepada dunia sebelum sosmed ini istilahnya memegang kendali dalam promosi, dulu kan kita memakai media konvensional, TV, koran, billboard, seperti itu kurang lebih ya. Nah, itu pun sebenarnya kan menciptakan satu brand awareness kalau mungkin ya di benak konsumen. Contoh misalnya, bro, kalau saya tanya wafer Tango, ingatnya apa bro? Kalau boleh saya sebut brand. Iklannya seperti apa bro? Nah, kurang lebih seperti itu kan? Easy to remember, something kayak begitu sehingga itu secara nggak langsung kan jadi nempel ke kita. Oke. Ya kan? Nah, untuk menciptakan ini kalau sekarang di dunia sosmed,
agak sedikit beda memang, tetapi yang dimaksud snowball itu adalah bagaimana kita menciptakan satu konten di mana begitu orang lihat, wih, kayaknya ini seru nih. Kalau dari kita sesama konten kreator berpikir, kadang-kadang ada satu orang pergi ke satu tempat, wah, ini materinya seru buat kita bikin ke kontennya kita. Nah, secara nggak langsung, tanpa perlu klien itu mencari kita, kita sendiri yang nguber itu kan. Nah, itu mulai tercipta tuh rodanya. Nah, begitu misalnya ini, apalagi sekarang zamannya TikTok, dikirim lagi di grup WA grup, di Telegram semua. Nah, itu akan cepat sekali. Untuk perputaran bisnis sangat cepat sekali. Yang terakhir nih, ada satu tempat di PIK, kalau brother tahu, Pancoran PIK. Sama di Alam Sutra itu The Broadway. Nah, mereka itu tidak perlu lagi menurut saya untuk do something membuat promotion. Karena everyone yang datang ke sana, mereka udah buat sendiri kan. Gitu. Jadi mereka foto-foto sendiri gitu, brother ya? Iya. Masukin Instagramnya mereka gitu ya? Iya. Nah, jadi untuk kalau kita balik lagi kepada mereka pengusaha kuliner, contoh kita ngomong satu brand kopi yang sudah terkenal di seluruh dunia ya, Starbucks. Orang akan dengan senang hati dia kasih tahu, brother, gue lagi ada di Starbucks hari ini. Kurang lebih kayak gitu kan, pegang cangkir, pegang gelas kopinya seperti itu. Nah, bagaimana kalau saya dari sisi pengusaha kuliner harus membuat brand saya sampai orang-orang punya satu kebanggaan kalau pegang brand saya. Nah, sebenarnya PR-nya di situ. Pada saat kita bisa menciptakan itu, sebenarnya untuk budget promosi itu udah nggak usah sampai terlalu besar. Tetapi kalau memang ini belum bisa, mau nggak mau kita perlu menciptakan, si A datang loh, si B datang loh, tokoh ini datang loh, selebgram ini datang loh. Nah, menciptakan itu. Sebenarnya kalau aku bilang snowball, gampangnya seperti itu deh. Pada saat itu tercipta, otomatis orang secara otomatis akan mempromosikan brand kita, tempat kita. Nggak usah ngomong tempat kita harus mewah atau apa. Kemarin yang viral pangsit, tahu ya bro? Pangsit di Cengkareng, pangsit Legino. Gitu kan kalau secara tempat kan ya begitu aja. Tetapi karena si A datang, si B datang, nah itu jadi viral, jadi snowball. Terus ada tahu gejrot. Gitu, itu dagang sebenarnya udah lama. Itu bukan pedagang baru, pedagang yang sudah lama dagang. Gitu. Tetapi karena ada satu orang, dua orang ngangkat, dan ini dilihat kontennya menarik, dibikin challenge. Pertama 150 cabai rawit, besoknya 250, besoknya 350 cabai rawit. Kurang lebih seperti itu. Tetapi yang harus diingat oleh pengusaha kuliner, pada saat viralitas itu terjadi, dan itu menurut kita sebenarnya kurang wajar. Kenapa? Makan tahu gejrot, contoh 150 cabai, itu kita pasti udah nggak bisa merasakan nikmatnya tahu gejrot. Benar. Okay. Itu ngerasain cabenya doang, brother. Betul. Nah, itu kan hanya sebenarnya sensasi sesaat. Yes. Nah, makanya sebenarnya yang harus diciptakan adalah balik lagi pada produk yang memang benar-benar menarik dan itu bisa eksis. Bukan istilah produk yang dilebih-lebihkan supaya jadi viral, itu enggak lah. Yang paling dulu paling berhasil tuh Indomie, yang tahu ya, Indomie cabai yang cabainya banyak, Abang Ade itu. Nah, itu yang bertahan cukup lama, tetapi bukan karena cabainya mungkin tuh sensasi, tapi karena memang ada faktor dari mie instannya itu. Nah, menurutku kalau pengusaha kuliner harus bisa berpikir seperti itu sih. Menciptakan viralitas boleh. Misalnya, saya berdagang kopi, tapi ada satu produk yang saya mau angkat dulu supaya orang lihat, orang bisa nengok ke brand saya. Misalnya apa? Kopi pakai apa deh, misalnya kayak gitu. Contoh, kopi pakai apa yang jadi ini viral nih. Nah, pada saat datang, jangan produk ini saja yang kita dorong, tapi ada produk lain yang harus kita tempelkan supaya orang-orang tahu, ternyata memang produk kita ini baik loh. Nah, kadang-kadang orang lupa, begitu bilang ini satu produk yang viral, setiap ada orang datang ditawarinnya ini terus. Padahal produk ini kalau memang produknya bagus, tidak masalah. Tapi kalau ini produknya produk sensasi, jangan ini yang didorong, tapi harus ditempelin dengan produk lain yang produk utama kita. Nah, kurang lebih menurutku strateginya sih seperti itu ya, sehingga orang tahu, memang ini datang enak karena ininya enak nih. Oke. Menarik. Brother, penasaran nih. Ini kan kalau tak lihat juga usaha kuliner itu kan ibaratnya kembang kempis ya, brother ya. Banyak yang buka, banyak juga yang tutup, gitu ya. Kalau dari brother nih,
kalau misalnya sebagai reviewer, sebagai food blogger dan praktisi di F&B bisnis ya, lebih bagus mana? Tempat yang instagramable atau makanan yang enak? Kalau saya tetap balik kepada makanan. Makanan yang enak ya. Kenapa, brother? Ya, karena gini, kalau menurutku sekarang bisnis yang bertahan itu either paling bawah, maksudnya untuk kelas bawah atau paling atas sekalian. Nah, paling kalau bawah di level, itu maksudnya yang sangat-sangat bawah gitu, kayak warung gitu maksudnya, atau gimana? yes, low class, ya betul, low class atau yang up. Tapi kalau di middle sekarang itu yang dibilang kembang ngepis menurutku. Karena efek dari pandemi ini yang paling besar sebenarnya impact-nya adalah yang middle. Yang up ini dibilang kena efek, tapi mereka secara finansial masih cukup. Dan menurutku mereka masih kuat kok untuk itu. Tetapi yang middle ini yang kemarin kalau dibilang instagramable, ya tempat-tempat inilah yang dibilang kemarin yang menyasar kelompok mid up. Dan yang paling besar kan yang middle-nya. Karena untuk up level menurutku memang ada ke tempat-tempat tertentu, tapi memang untuk yang kelas tengah kayaknya nggak bisa masuk ke situ. Tempatnya memang instagramable. Let's say kalau di Bali beberapa villa seperti itu instagramable sekali, misalnya contoh kayak gitu. Tetapi kan itu hanya tertentu sekali, niche banget. Tetapi kalau memang kita mau mengharapkan yang besar, sekarang kalau ngomong instagramable, untuk seorang pengusaha, tempatnya dia menginvestasikan untuk di tempat seperti itu, menurutku kali ini agak berat ya. Kecuali masuk ke dalam satu lingkungan seperti kayak tadi Broadway atau itu, karena itu dari sisi pengelolaan yang bikin. Tetapi kalau misalnya kayak kita dulu beberapa banyak pengusaha kuliner di daerah Pantai Indah Kapuk, yang saya tahu tempat itu benar-benar luar biasa deh. Itu invest untuk mendekorasi tempat seperti itu menurutku, dan akhirnya mereka berat sekarang. Iya. Nah, kalau ngomong makanan enak, pasti di Uber. Menurutku. Jadi sampai kapanpun tetap larinya ke taste daripada makanan ya, Pak ya. Betul. Yes. Menarik. Apalagi kalau kita ngomong sosmed ya. Kalau ngomong tempat bagus, itu sekarang ada beberapa yang cara mereview membuat kontennya memang mengarah ke tempat. Sekarang ini ada tempat unik di sini gini-gini. Ada yang seperti itu, bahkan beberapa kafe yang baru buka, kelas kafe tapi. Tetapi kalau ngomong secara impact yang bermain di ini, pada saat kita mereview street food, itu lebih impact-nya lebih besar. Jadi maksudnya brother ketika review street food itu impact-nya ke pengusaha street food itu bisa langsung boom gitu ya? Pasti. Oke, nice. Iya sih. Ya, masuk akal juga karena kadang mereka juga tidak terlalu tapi makanannya enak, begitu di review orang cari tuh ya pasti ya. Yes, betul. Ya. Nah, kita ngomong street food itu bukan hanya kita berbicara pedagang kaki lima ya, tetapi kita berbicara tentang mereka yang buka di pinggiran, sekedar di depan ruko, sewa di garasi atau apa. Nah, itu pada saat kita memang ketemu yang pas itu meledak. Ya. Keren. Brothers, nyambungnya tadi Brothers, ini penasaran banget. Kalau tadi Brothers sempat sampaikan bahwa makanan yang enak gitu ya, yang sempat saya temuin juga gitu ya, bahwa makanan enak pun itu kadang-kadang juga gampang buka, gampang tutup Brothers. Betul. Ini jadi penasaran nih ya, karena mungkin saya bergeraknya di bisnis secara keseluruhan tapi nggak ngerti secara in detail F&B seperti apa gitu ya. Mungkin kalau dari Brothers gitu ya, dari Bro Ken gitu ya, kira-kira apa sih yang menyebabkan bisnis kuliner itu bisa sustain ya? Terutama karena sekarang kan banyak orang yang cepet-cepetan buka gitu ya, punya duit gitu ya, kelebihan duit buka kuliner, punya duit franchise gitu ya, jadi kan lari-lari ke sana. Kalau dari menurut Brothers, apa sih rahasia orang kuliner itu kok bisa sustain itu seperti apa sih? Cari yang simple. Maksudnya gimana Brothers? Jadi gini, ada beberapa produk yang memang itu pasti marketnya ada. Saya pernah sharing waktu itu di salah satu live dengan salah satu teman. Produk di Indonesia yang menurut saya pribadi akan terus bertahan apapun kondisinya. Ya, yang pertama ini adalah yang namanya mie. Mau itu yang berbau dengan mie instan, mie ayam, itu bertahan. Karena semua orang kalau kita ngomong mie pasti suka. 10 orang, 9 orang pasti suka. Yes, tinggal tergantung bagaimana sekarang kita meracik bumbu semuanya itu menjadi baik.
Intinya seperti itu. Tapi Oke. produk yang berbahan dasar mie menurutku akan bertahan. Kedua, yang namanya ayam goreng. Ayam goreng. Oke. Nah, ayam goreng ini jadi kita bisa berpikir yang memang ada yang kayak kita ngomong brand yang chain restoran ya sudah pasti kita tahu. Tapi ayam goreng misalnya ayam goreng yang simpel-simpel yang pakai kunyit gitu ya, pakai lengkuas, ayam goreng rempah gitu, itu akan bertahan menurutku. Kita lihatlah pecel lele, pecel ayam sampai hari ini masih bertahan kan? Yes. Gitu. Walaupun dia bilang omsetnya turun. Oke. Nah, terus yang ketiga itu adalah mie, ayam goreng, lalu yang ketiga yang namanya adalah bakso. Oke. Karena ini Jadi makanan bakso yang masuk kategori juga ya, Badar ya ternyata ya? Ya, menurutku. Karena gini, orang Indonesia suka. Orang Indonesia suka dan itu secara kita. Nah, nanti balik. Udah dari sisi produk-produk yang seperti ini, baru kita strategi mungkin Bro lebih mahir bagaimana kita harus bikin ini as simple as sesimpel mungkin secara pengaturan bahan bakunya dan yang lain-lainnya, secara SDM-nya. Nah, itu baru kita atur. Tetapi yang dasar-dasar seperti ini, lalu yang bertahan itu Padang. Kita harus bangga. Yes, restoran Padang itu memang agak sedikit unik cara mengelola restoran Padang. Harus diakui. Tetapi pada saat kita bisa masuk ke dalam ranahnya restoran Padang, itu menurutku itu potensi banget. Oke. Gitu. Padang ya, Badar ya? Ya. Iya. Nah, Padang dimanapun ada soalnya ya, masakan ya, Padang setiap ya. tikungan ada. Saingannya cuma Indomart sama Alfamart. Kurang lebih seperti itu. Iya. Oke. Nah, itu kalau kita masuk ke 4 ini, menurutku kita akan bertahan loh. Oke. Jadi satu lagi sebenarnya. Mie, bakso, Padang, ayam goreng, satu lagi. Nasi goreng. Nasi goreng. Yes. Oke. Ya. Nah, ini jadi nasi 5 goreng ini, Badar ya? 5 ini. Saya selalu menyarankan kalau teman-teman saya mau buka usaha, cari di 5 ini deh. Oh, oke. Ini akan bertahan menurut saya. Mau kondisi kayak gimana, akan bertahan. Kenapa? Untuk modal, 5 usaha ini nggak akan makan besar. Jangan jadi gini, kalau tadi Brother bilang, banyak orang punya uang buka ini, karena mereka sudah berpikir udah besar dulu. Secara investasi awal, mikirin renov tempatnya, cari tempat yang prime atau apa. Income-nya mungkin kalah dengan misalnya, nasi goreng tek-tek. Yes. Ya, seperti Cuma nasi goreng tek-tek aja bisa kalah income-nya ya, Brothers ya. Betul. Nah, di tempatku sini, itu berjarak kurang lebih sepanjang 200-300 meter lah. Itu ada tiga nasi tek-tek, tiga pengusaha nasi goreng tek-tek, omsetnya masing-masing besar loh. Nah, itu kan surprise. Dan menurutku itu bertahan. Kenapa? Itu yang tadi aku bilang. Ini makanan yang untuk market orang Indonesia, boleh dibilang 70-80% disukai. Nah, tinggal sekarang bagaimana kita meracik bumbu, meracik rasanya, dan kita menciptakan sesuatu yang unik dari produk-produk ini. Kemarin sempat viral namanya bakso, ada bakso lobster. Ya kan? Tapi sekali lagi, itu hanya viralitas sebentar ya. Iya. Nah, tetapi dasar daripada baksonya ini harus memang udah enak banget. Yang ini hanya istilahnya satu pukulan sekilas naikin. Pukulan sekilas naik. Tapi kan kalau dia udah tahu dasarnya enak, yang lain besok-besok datang nggak nyari lobster mungkin, tapi nyari yang ini. Oke. Karena ini makanan yang istilahnya mau kondisi kayak gimana dikangeni orang. Menurutku 5 jenis makanan ini yang dikangeni orang. Iya. Jadi tak ulangin lagi ya teman-teman yang belum sempat lihat ya. Jadi yang pertama adalah bakso guys, kedua mie ya, ketiga nasi goreng, keempat ayam goreng guys, dan yang kelima Padang. Ya ini luar biasa. Jadi ini saya juga nggak kepikiran juga ya, benar juga ya. Selama kita ke restoran gitu ya, paling simpel ada menu apa kayak gitu. Apalagi sendirian ya, makan apa? Nasi goreng. Kalau nggak mie goreng, maksud mie. Ya sih masuk akal juga ya. Terus makannya apa? Daging, ayam dan ayam dah. Paling gampang ya di kepala kita mungkin memang itu ya kalau di Indonesia Brothers ya. Aman, menurutku itu paling aman. Iya. Pilihan aman dan balik lagi kepada investasi nggak besar. Jadi kalau memang mau usaha sekarang nggak usah berpikir wah harus bikin yang besar-besar. Yang tadi saya katakan, saya dengan salah satu pengusaha restoran, saya sedang bangun nasi goreng gerobakan. Nasi goreng gerobakan. Wah, mantap. Bukan tek-tek,
tapi konsepnya seperti tek-tek. Nah, kurang lebih seperti itu. Bukan tek-tek, konsepnya seperti tek-tek. Wah. Iya. Sudah sempat buka nih, brother, atau mau buka Mas Ian? Sebentar lagi. Sebentar lagi. Iya. Siap. Ini belum boleh dipublish, brother ya. Ini masih keep secret nih ya. Iya. Siap. Nanti kita pantengin aja nih apa IG-nya Brothers Ken. Dipublish pasti. Intinya gini, buat teman-teman yang mungkin menyaksikan dari teman-teman di consulting gitu ya. Bikin something yang misalnya contoh ayam goreng. Jangan bikin ayam goreng yang biasa. Ayam goreng biasa dilihat adalah ayam goreng semua sama mungkin, hanya bumbu kuning seperti itu ya. Tetapi kan kita bisa kali dari sambelnya. Bagaimana bermain sambal, lalu bagaimana misalnya bermain topping, iseng-isengin dikit aja, coba berkreasi, lihat di YouTube di mana something seperti itu bisa viral. Itu bisa viral. Yes. Jadi ayam mesti juga, harus kreatif gitu ya, Badar ya. Iya. Kalau mie kan sempat viral dulu, kita hanya tahu mie ayam cincang seperti itu. Terakhir kan mie udah banyak sekali toppingnya, aneka topping, sampai mie-nya udah nggak kelihatan gitu kan. Dan itu viral. Dan viralnya ini panjang. Viralnya ini panjang. Itu yang aku maksud, kalau kita menciptakan produk, jangan viral yang sekali pukul selesai. Bisa yang everlasting gitu, Brother ya, panjang betul. Gitu ya. Tinggal nanti itu bermain-main seperti itu kok. Tapi basicnya harus kita dapetin dulu. Usaha kue agak sedikit challenging sih. Challenging, Brothers ya. Challenging. Kenapa kok challenging, Brothers? Karena itu bukan makanan utama di hari-hari ini. Memang banyak yang kita ngomong kalau untuk home industry sekarang banyak bikin brownies, bikin bolu, bikin apa kue cemilan-cemilan kayak gitu. Nggak menutup kemungkinan mereka bisa, tetapi kita harus tahu nggak setiap hari orang makan itu. Tetapi kalau memang kita misalnya untuk berpikirnya bukan hanya untuk personal, tapi kita bikin untuk event, support catering, support event, itu saya rasa itu akan bisa jauh lebih jalan. Atau collab dengan siapa, tempelin. Gitu. Tetapi bukan berarti enggak, karena saya personal juga dari dulu punya satu cita-cita, punya satu toko cemilan. Toko cemilan, jajanan Nusantara jadi satu tempat. Nah, kurang lebih seperti itu. Menurutku itu prospek, tapi memang quite challenging. Bagaimana kita twist ini semua. Contoh misalnya kayak kue kemarin sempat ada yang lumayan menurutku kopi lagi naik. Bisnis kopi ya, kopi-kopian. Nah, kalau yang bisnis kue, harusnya bisa collab dengan ini. Beli kopi, campurin dengan kuenya. Yang tadi misalnya browniesnya satu porsi segini, kita kasih separuh. Nah, ini secara bisa dikawinkan seperti itu. Tapi kalau untuk berdiri sendiri, hari-hari ini akan quite challenging sih. Bukannya nggak bisa, quite challenging. Tapi once sudah dikenal, itu akan jalan. Ini dibilang tradisional abadi, yes. Pasti kue-kue tradisional itu akan terus jalan. Nah, tapi memang harus diatur. Jangan kita hanya mainnya ke personal, jual beli berapa, beli 5, beli 10. Kita akan capek secara kerjanya. Tapi kita coba mungkin bisa bikin kue tampah yang seperti itu, hadir di event A, event B, event C. Nah, kurang lebih kita harus bisa bermain seperti itu. Kalau main personal ya mau nggak mau kita harus bisa nitip di toko A, toko B, toko C. Itu baru bisa hidup menurutku. Tapi kalau mengandalkan online, agak berat. Kita harus jujur, agak berat. Nah, kalau berbicara sedikit contoh ya, ini kebetulan kita lagi berbicara tentang kue. Dari yang tadi ya, camu-camu leker, gitu ya. Mrs. Chocola saya pernah lihat packaging dia rapi. Secara dia dusnya itu rapi. Lalu di dalam dia ada donat jadul, dan menurut saya donat jadulnya enak, gitu. Dia packagingnya juga rapi. Seperti itu. Jadi kalau memang kue itu kadang-kadang kita bisa menaikkan value-nya dengan tampilan. Ya kita ngomong misalnya kue tradisional ya dadar gulung atau apa udah biasa. Semuanya dadar gulung ya seperti itu. Tetapi ada satu sekarang bukan di Mrs. Chocola, saya lupa namanya apa. Dia bentuk dadar gulungnya seperti bunga. Tetap dadar gulung bentuk bunga, Brother ya. Bentuknya bunga, terus di tengahnya ini dikasih kelapanya isiannya itu loh. Jadi kita seperti makan bunga, bukan kalau dadar gulung kan yang kita tahu kayak seperti itu kan, biasa ya digulung lah gitu ya, panjang begitu ya. Kalau ini kita bentuknya bunga. Nice. Nah, kita bisa berkreasi seperti itu, dan itu memang bisa menarik perhatian lah. Dan kita kalau dari sisi influencer juga akan dengan senang hati terpantang, wih unik juga nih foto nih. Nah, kurang lebih seperti itu. Tapi kalau dadar gulung biasa kan kadang-kadang, wah dadar gulung, mau diapain juga bingung nih, bentuknya gini-gini doang kan.
Nah, kurang lebih seperti itu. Menurutku sih seperti itu, kita bisa bermain seperti itu, tapi memang jujur dikatakan harus agak sedikit berat. Kecuali kita bisa bermain partai ya tadi titip-titipin lah, seperti itu. Yes. Ini langsung ya teman-temannya hari nonton ya, ini nggak rugi loh, sungguhan. Ini konsultasi gratis guys. Ini langsung Anda live ya, langsung pakarnya ngobrol, diomongin gini. Wih, ini keren banget ya. Many insight hari ini ya, many insight ya. Street food enak di mana kok? Waduh, ini tantangan. Tantangan seorang food blogger, boleh dibilang ya bro. Kalau ditanya makanan enak di mana tuh bingung kita jawab. Oh. Iya. Kenapa, Brothers? Karena kita udah mencoba udah sekian banyak makanan kita coba tuh enak. Tetapi kalau kita ngomong spesifik misalnya mie di tempat ini mana yang enak, mungkin kita bisa tahu gitu. Tetapi kalau ngomong itu terlalu luas, karena kita udah coba terlalu banyak gitu. Itu akan menurutku kalau aku personal ya, aku nggak tahu yang lain. Kalau aku personal tanya makanan enak di mana, kita bingung. Yes. Tapi kalau misal gimana? Karena lu cobain banyak macam soalnya udahan ya. Iya. Yes. Tapi kalau ngomong spesifik soto tangkar di daerah ini enak di mana, kita bisa sebut. Atau ngomong soto tangkar enak di mana misalnya, kita tahu gitu. Yang ini nih, kita cobain di sini. Tapi kalau ngomong makanan enak di mana, kita bingung. Terlalu luas tuh ya. Terlalu luas. Saya penasaran di Brothers. Pernah nggak sih lu waktu kan lu kan makan gitu ya. Which is I think sometimes we can boring gitu ya, jenuh gitu kali ya waktu makan, terus review mungkin hari ini lu review ke 5 restoran gitu ya, makan terus 5 restoran misal gitu ya. Pernah nggak sih Brothers lu ngadepin kejenuhan waktu makan tuh Brothers? Ada sih. Ada ya, pernah ada. Ya. Sebenarnya bukan jenuh, tapi udah terlalu kenyang. Oke. And then you harus makan terus ya gitu ya. Iya, dan makanya waktu awal-awal kita ngalamin itu. Tapi kalau sekarang kita udah batasin. Maksimum sehari 2 tempat udah cukup. Satu hari maksimum 2 tempat Brothers ya. Kita akan lebih objektif dan kita juga akan lebih tenang untuk mereview. Untuk ini lebih tenang. Kalau kita makanya balik lagi kepada goal masing-masing ya. Kalau kayak saya walaupun ini saya sekarang full time tapi bukan dari sini 100% penghasilan saya. Jadi ini bukan satu hal yang kita istilahnya harus Uber setoran. Nah, kurang lebih nggak seperti itu. Percayalah pada saat kita mengerjakan sesuatu dengan fun, dengan serius, yang namanya berkat akan ngalir kok. Saya percaya itu. Dan it's proven selama masa pandemi ini justru pada saat mungkin tadi dibilang lesu, untuk saya personal bisnis saya naik malah. Untuk food blogger malah naik. Gitu. Malah waktunya katanya restoran sepi, malah kerjaannya Brothers malah lagi naik malahan ya. Naik. Ya. Naik karena apa? Karena gini, kuncinya adalah benar pada saat kita ikhlas memberi, ikhlas membantu. Itu berkat itu ngalir lewat kita dan kita diberkati dulu, bro. Ini percaya nggak percaya, but it's proven. Gitu. Jadi untuk awal-awal waktu itu waktu awal pandemi saya membantu beberapa pengusaha yang kenal. Yang kenal saya bantu. Saya tahu kondisi ini oke, saya bilang kirimin produk, saya akan bantu. Gitu. Nah, selebihnya sisanya tuh memang Tuhan kirimkan terus. Nah, satu hal yang saya mesti sharing pada malam hari ini karena brother juga berbicara tentang bisnis ya, bro. Banyak orang-orang yang sekarang memulai usaha karena kepepet dia ini misalnya dipecat atau apa, kepepet nih, bikin usaha kuliner rumah ya apa kayak gitu. Nah, yang sebenarnya menurutku agak sedih. Aku ketemu di DM dengan beberapa orang ini. DM-nya ini sudah memiliki mentalnya udah bukan mental pengusaha, bro. Jadi maksudnya mereka gimana, brother? Gini, mereka memulai dengan satu kata-kata. Saya ini korban pandemi. Nah, boleh gak saya minta tolong seperti ini. Dia istilahnya ceritain dulu kesusahan dia. Ujung-ujungnya kita tahu sebenarnya ya lo mau minta gratis. Kasar ngomongnya seperti itu. Yes. Untuk ketemu yang case seperti ini, aku bukan nggak mau nolong. Tetapi aku bilang, kalau aku nolong yang seperti ini, kasihan dia. Kenapa? Mentalnya salah. Kamu seorang karyawan memutuskan untuk menjadi seorang pengusaha.
bertahan hidup dengan seorang pengusaha. Mentalnya harus mental pengusaha. Nah, poinnya ini yang paling penting, bro. Jadi kalau balik lagi, influencer mau dipakai seperti apa, di bisnis kuliner atau bisnis apapun, yang pertama-tama adalah mindset pengusaha ini, mental pengusaha ini harus dipunyai. Bukan katakan memakai jasa influencer yang follower sekian, yang sudah dikenal, happening, udah jadi selebgram. Menurutku itu tidak akan ada efeknya pada saat kita sebagai pelaku, sebagai pengusaha memiliki mental yang salah. Nah, makanya aku kadang-kadang seperti itu, aku agak sedikit quote-unquote kejam. Kalau ngomong korban, sampai aku juga bilang, emang yang kena pandemi lu aja? Kasarnya kan kayak gitu kan? Seluruh Indonesia lah. Seluruh Indonesia, seluruh dunia. Right. Benar. Tetapi kalau memang bilang, boleh gak bantu dengan rate yang khusus? Kita akan berbicara beda. Mentalmu lain. Benar. Dan kita akan bisa lihat kan, bro, pada saat kita melihat postingan dia, benar gak sih kira-kira ini baru memulai, atau istilahnya memanfaatkan kondisi untuk meminta ngemis-ngemis. Banyak loh, bro, brand-brand besar, bukan hanya yang baru jalan, brand-brand besar gitu ngomong, boleh gak ini kena efek nih? Ya semua juga kena efek. Emang kita hidup bukan itu. Kan kalau kita sampai kadang-kadang bercanda, bro, di antara teman-teman gitu ya. Emang mau bayar cicilan pakai makanan? Kan kayak gitu kan? Cicilan tetap perlu uang. Kurang lebih kan seperti itu kan? Nah, tetapi itu yang aku bilang, mental-mental seperti ini yang harus kita sebagai brother, sebagai seorang konsultan, ini harus diajarkan kepada teman-teman yang mau memulai bisnis. Mental ini harus punya dulu. Karena gini, kalau aku sebagai seorang content creator, boleh dikatakan aku dan teman-teman yang biasa berjalan bareng ini, kita ini profesional mengerjakan ini. Satu video, bro, asal brother tahu, satu video yang tayang kurang lebih maksimum 1 menit, aku bisa edit itu bisa sampai 4-6 jam. Mantap, brothers ya. Satu video 4-6 jam ya, brothers ya. Mantap. Untuk mengambil satu video itu jadi bisa ngambil kurang lebih 20-30 ngambil take. Mantap. Nah, kita mengerjakan ini secara profesional. That's why aku bilang, masalah hasil itu nanti saya percaya pada saat kita kerjakan yang terbaik, hasil akan ngikuti. Tetapi bagaimana kita melakukannya itu yang kita harus serius seperti itu. Nah, sama untuk pengusaha-pengusaha juga sama gitu. Harus punya mental ini dulu. That's why nggak bisa karbitan. Banyak sekarang yang tadi kita sempat bahas, banyak mereka-mereka yang menjadi food blogger karbitan. Hasilnya pasti beda. Dan akan kelihatan. Benar. Gitu. Ini kalau katanya gini, brothers. Katanya gini nih, maksudnya buat teman-teman juga ya. Kalau kita ngomong pengusaha enak gitu ya. Kalau lu rasain sendiri baru ngerti itu. Gitu ya. Jatuh bangunnya sebuah pengusaha. Tapi seperti yang Bro Ken sampaikan, pengusaha memang seperti itu, brothers. Kita masuk ke laut gitu ya, nggak mungkin lautnya tenang-tenang doang gitu ya. Maka katanya pelaut yang handal adalah ketika dia ngadepin ombak yang besar gitu. Kalau nggak ngadepin ombak yang besar mah bukan pelaut. Itu namanya apa tuh? Yang tukang tarik kapal tuh. Getek. Ya, brothers ya. Bukan getek tuh ya. Itu nggak ada ombak tuh. Ya. Jadi teman-teman harus semangat lah ya. Itu satu hal lah ya. Satu hal yang mesti kita punyai sebagai pengusaha ya. Ini keren ya. Buat value-nya yang disampaikan Bro Ken ini harus kita terapin meskipun tidak gampang ya. Perlu juga ngomong namanya itu loyal to process. Pernah dengar enggak ungkapan itu, brothers ya? Betul. Loyal to process ya. Kalau lo mau jadinya karbitan, guys, mau jadi karbitan ya, cepat aja kayak gini. Contohlah pisang dikarbit besok ya matang gitu ya. Tapi rasanya pisang yang matang karbitan sama pisang yang matang sungguhan, manisnya beda, guys. Beda lah. Ini kita ngomong kuliner sambungin sama pisang nih. Jadi tahu manis. Oh, manis ini enak. Ini enggak, ini kurang manis kan gitu. Ya. Ada pertanyaan lagi nih dari Mevang ya. Tips buat usaha kuliner baru mau launching gimana? Wah, ini langsung tanya ini kok. Tips untuk usaha kuliner baru mau launching. Oke, harus prepare pertama. Usaha kuliner pertama harus tahu dulu jenis usahanya apa. Gitu. Nah, kalau udah tahu jenis usahanya, apakah memang secara produk itu sudah proper? Dan memang maksudnya usahanya apa? Maksudnya gimana kok? Maksudnya
apa namanya antara usaha yang Chinese food, Western Iya, atau dia harus tahu dulu. brother? Dia harus tahu dan jangan sekarang gini, jangan karena ikut-ikutan, tetapi dia tidak expert. Nah, ini repot. Banyak orang ikut-ikutan tidak expert. Sebaiknya kalau mau mulai satu usaha kuliner, dia itu harus tahu dulu produknya ini apa, bahan dasarnya apa. Karena gini, menurutku kunci utama daripada sebuah produk dia harus tahu dulu. Bila dari bisnis kuliner, itu masalah nanti bagian pembelian ini salah satu urat nadinya nih. Mungkin nanti yang tadi brother ada sempat katakan akan dibahas masalah fraud dan yang lain-lain. Ya kan? Selain dari fraud di depan, fraud di belakang itu cukup besar. Nah, kita bisnis kuliner, pada saat kita tidak ngerti nanti bahan dasarnya apa, beli di mana dan yang lain karena ikutan, ya katakan simpel, mau bikin ayam goreng, tadi saya bilang ayam goreng. Ayam goreng harus tahu produsen ayamnya di mana, ya dong. Lalu pakai apa-apanya semua. Nah, ini harus dikuasai dulu. Jadi tahu dulu produknya apa yang mau dijual. Setelah tahu produknya jual, jualannya di mana? Ya dong, mau di pinggir jalan, mau di restoran, toko, bikin toko, atau mau secara online. Karena ini, kalau udah berbicara ini, strateginya masing-masing beda. Persiapannya pun juga beda. Nah, kurang lebih kan seperti itu. Nah, kalau sudah tahu menetapkan ini, baru kita berbicara strategi bagaimana memasarkannya. Dan terakhir adalah menjaga konsistensi, dan terus kita develop produk. Ya, jadi banyak begini. Mereka berpikir saya hanya seorang pengusaha ayam goreng, selesai di situ. Sebenarnya tidak, karena kan nggak mungkin setiap hari juga orang makan ayam goreng kan. Benar. Tapi once secara brand kita pengusaha ayam goreng sudah dikenal, kita bisa mikir, oke, gue punya tahu goreng yang enak loh, gue punya tempe goreng yang enak loh, gue punya bakwan yang enak loh. Hal-hal kecil ini yang tambahan-tambahan yang mungkin sebenarnya itu akan menaikkan kita punya omset. Benar. Nah, dia harus bisa berpikir kayak gitu. Lalu kadang-kadang kita bikin kreasi. Ayam goreng apa of the month, misalnya ayam goreng rica-rica of the month, let's say something kayak gitu. Ya ini baru main pukulan-pukulan yang kita bisa gas dengan promosi, tetapi balik lagi karena kita sudah punya basic yang sudah orang tahu. Nah, kira-kira strateginya kalau aku menjalankan usaha kurang lebih seperti itu sih. Balik lagi nanti secara sistem harus dirapikan, tapi itu bagian daripada brother kayaknya yang harus bisa detailnya kalau sistem di belakang gitu kan. Sama-sama lah, brother, sama-sama belajar lah. Nah, kurang lebih seperti itu kalau untuk memulai untuk usaha kuliner. Jadi jangan ikut-ikutan, tetapi memang ngerti dulu. Yes. Kadang-kadang ada orang yang buka usaha kuliner itu karena dia pintar bisa masak gitu ya. Tapi cuma bisa masak pun belum tentu bisa jadi pengusaha kuliner ya, brother, ya harus. Betul. Macam-macam tadi yang harus dilakukan juga ya. Karena kalau udah ngomong jumlah besar, bisa masak doang tapi nggak ngerti belanja, nggak ngerti apa, ujung-ujungnya nggak jalan. Yes. Either harganya terlalu either harganya kemahalan atau dia ada penjualan tetapi ujungnya nggak ada untung, bingung. Yes. Itu banyak tuh, brothers. Omsetnya kelihatannya oke, di belakangnya banyak pembuangan, pemborosan, banyak bolong, profitnya juga besar. Emang yang harus dianu sih. Mungkin teman-teman yang mau belajar, Sabtu kita ada webinar sih, berbayar tapi murah banget sih, which is kami memang lakuin webinar setiap Sabtu itu tujuan pertamanya gratis, brothers. Jadi mungkin kalau brothers sempat lihat ya postingan kami, dulu kita awal COVID itu sampai mungkin bulan 2-3 bulan kemarin kita kasih webinar itu free semua, brothers. Karena kita mau support teman-teman yang ini ya, yang mau belajar gitu ya, terutama ngurusin fraud, ngurusin sistem. Terus tapi kita ya memang kebetulan akhirnya kita mau coba filter karena beberapa banyak yang daftar ya, kalau dikasih free itu ya banyak daftar, banyak yang hilang gitu, brothers. Betul. Terus nggak komitmen, akhirnya sorry kita akhirnya terpaksa kasih fee tapi murah banget sih, murah banget guys. Itu saya yakin dan percaya ilmunya nggak kaleng-kaleng lah, kita kasihin yang bener-bener bayarnya nggak sampai 100.000, bahkan kalau jualan cuma 75.000. Bukan kulit, brothers. Kalau teman-teman mau belajar silakan ya, boleh lihat di postingan kami ya. Kami bener-bener lah, maksudnya kalau mau teman-teman mau belajar, monggo, itu murah banget lah gitu. Ini dari Evilia gitu ya. Kalau modal pas-pasan mending sewa tempat murah atau jualan online lewat IG. Nah, tergantung produk menurutku. Tergantung produk. Maksudnya gimana, brothers? Ada produk yang memang kita bisa jual secara online, tapi ada produk yang memang harus kita showing. Orang lihat.
Tapi balik lagi, jangan karena modal pas-pasan, sewa tempat juga tempatnya asal ya repot. Karena place itu salah satu yang menentukan produk kita akan dikenal atau tidak. Usaha kita akan jalan atau tidak. Oke. Jadi apalagi bukan ini baru memulai ya. Yes. Bukan hanya online-nya pinter ya, brothers ya. Iya, tapi juga place-nya juga harus dipikirin ya. Iya. Yes. Ya. Ulan Saputri Angela, ya aku mau nanya, boleh? Aku orangnya nggak pedean. Gimana supaya aku bisa pede bahwa makananku itu enak. Padahal ada yang coba masakanku itu enak kok. Nah, ini gimana, Koken? Nah, balik lagi kepada mental. Kalau orang lain bilang enak, kenapa bisa Ulan bilang tidak enak, tidak pede? Nah, benar, masuk akal. Jadi menurutku ini sebenarnya bukan karena itu, tapi karena mental. Jadi menurutku coba-coba aja. Kalau aku selalu simpel, kalau ada orang nanya kayak gitu, emang kalau makanan lu beneran gak enak ditangkap polisi? Kalau aku selalu ngomong gitu, enggak kan? Ya udah lakukan aja. Nggak ada sambungannya ke polisi makan nggak enak. Iya. Nah, aku hanya istilahnya kasih candaan seperti agar mereka sadar gitu loh. Emang kalau makanan lu gak enak, gua harus bayar. Lu harus bayar gua 2 miliar misalnya, nggak perlu kan? Ya udah, santai aja lagi. Iya. Kecuali ya, kalau tadi kasih racun gitu ya, Badar ya, tangkap polisi tuh. Betul. Jadi kalau selama makanan ngomong masalah makan enak atau enggak, balik lagi kepada taste. Ya, tapi memang ada standar eatable. Tapi kalau tadi bilang beberapa orang bilang enak dan Wulan yakin yang bilang enak itu bukan sekedar lip service untuk menyenangkan, tapi mereka tulus bilang itu enak. Harus dicoba dipikirkan. Kalau memang mau serius untuk melakukan usaha ini, harus coba dipikirkan. Yes. Boleh tanya kepada Coach Dedi nanti bagaimana cara mengembangkannya. Please, kayak gitu. Hajar aja Wulan, nggak usah takut. Iya, gitu. Kalau sudah cobain sama temennya enak mah itu ya. Tapi cobain ini ya, mungkin kalau saya tambahin dikit dari Broken, sampaikan nyobainnya juga jangan 1-2 orang yang agak banyakan. Ya toh, kalau takutnya dia misalnya sungkan atau faktor sungkan juga bisa jadi kan gitu toh. Tapi kalau lu cobain sudah sama 20 orang, 19-nya ngomong enak ya enak lah kan gitu. Iya, hajar aja betul. Tinggal pikirin bagaimana packingnya, lalu bagaimana memasarkannya. Tadi ada satu statement bagus dari dari Coloren Omega Kitchen. Bangun networking. Itu salah satu kunci keberhasilan bisnis saat ini loh, Bro. Disadari atau tidak, apapun usahanya, mau kuliner atau apapun, networking itu menentukan. Benar. Karena pemasaran paling efektif, terus tadi di bawah aku sempat baca, harus pakai influencer atau tidak. Influencer ini sebenarnya mulut juga untuk menyampaikan. So, pemasaran terbaik itu adalah pemasaran dari mulut ke mulut. Apalagi itu, apalagi bisa disebarkan di grup WA atau apa, kita punya networking baik. Ya, personal brand kita itu baik, dikenal orang, dan pada saat kita katakan A, orang percaya. That's why aku bilang itu satu poin yang menurutku hari-hari ini sangat menentukan dan sangat-sangat esensi. Jadi teman-teman boleh punya produk yang baik, produk yang enak, tapi secara brand, personal brand kita nggak bagus, akan berat hari-hari ini. Tetapi saat kita punya personal brand yang baik, kita punya produk yang biasa-biasa aja, orang akan dengan senang hati membantu mempromosikan. Menurutku itu salah satu kekuatan. Sekarang kita nggak bisa ketemu offline. Kekuatan kita hanya online chat atau apa, menyebar di WA group. Nah itu menurutku jauh lebih efektif. Jadi aku nggak bilang influencer itu menentukan segalanya, tidak. Tetapi bisa bikin viral di WA group 1A, viral WA group A, B, C, 1, 2, 3. Itu akan jauh lebih efektif. Iya. Nice. Nangkep ya, ini siapa namanya? Tadi ya Pangsitmi Cici Jember ya tadi yang tanya ya. Ini juga sambung nyambung sama Wulan ya, Bu Wulan ya. Kalau mau buat usaha baru kuliner kerja sama dengan food blogger apa boleh ya? Boleh lah harusnya ya. Boleh, tapi harus tahu strateginya. Itu yang tadi aku bilang. Kalau ngomong punya budget buat sekali ke food blogger, menurutku dipikirkan lagi deh. Yes. Nih kalau boleh ngobrol-ngobrol sama Koken nih ya. Please. Sharing sama Koken, DM aja ya, tanya sama Koken, siapa tahu bisa kolaborasi ya Koken ya. Kolaborasi gitu ya. Tapi mentalnya nggak boleh mental gratisan nih. Nah, itu mental. Mentalnya harus mental pakai pengusaha gitu. Ya, meskipun saling support tapi ya sama-sama kita sebagai pengusaha harus semangat gitu ya. Yes. Oke.
Thank you so much Ko Ken hari ini, Brother Ken. Thank you, many insight ya. Very exciting, very grateful ya hari ini ngobrol sama brothers ya. Very humble, pribadi yang sangat humble teman-teman ya. Sudah terkenal banget, tapi hari ini kalau sharing Anda lihat ya, nggak kaleng-kaleng, nggak hanya kasihin cuma kulitan, tapi kasih sampai bener-bener kasih insight yang bisa dilakukan ya. Thank you Ko. Semoga selalu diberkatin, selalu sehat Ko Ken ya. Nanti kalau ke Jakarta gua pasti nyariin lo. Ditunggu. Siap. Sukses ini kebetulan untuk consultingnya ya. Siap. Kebetulan gua belum sempat mampir ke Jakarta karena bini lagi ini mau anak kedua soalnya. Jadi belum sempat mampir ke Jakarta. Congrats. Berkabar nanti kalau sudah jadi ya. Siap. Thank you Ko Ken. Thank you so much Ko Ken. Salam buat keluarga ya Ko Ken. Thank you. Salam juga buat keluarga. Bye-bye. Buat teman-teman, thank you ya semua. Thank you semuanya. So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you.